Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Setelah kemarin saya melakukan perjalanan dari Bandung ke Tasik menaiki bus Budiman di masa mudik lebaran, di video ini saya kembali melanjutkan perjalanan dari Tasik ke Cikatomas menaiki bus medium TKM Utama. Penasaran bagaimana keseruan trip kali ini dan berapa jam waktu tempuh dari Tasik ke Cikatomas? Simak videonya sampai habis ya. Terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, saat ini saya sedang berada di terminal ini yang Tasikmalaya teman-teman. Akan melakukan perjalanan dari Tasikmalaya ke Cikatomas menaiki bus TKM Utama teman-teman. Ini tuh jalurnya ke Cikatomas ya, melewati beberapa kecamatan seperti Kawalu, Sukaraja, Jatiwaras, Salopa sampai ke Cikatomas. Cikatomas sendiri adalah salah satu daerah atau kecamatan di kawasan Tasik Selatan ya, yang mempunyai jarak yang cukup jauh dari Tasik Kota teman-teman. Bagaimana keseruannya dan berapa tarifnya? Simak videonya sampai habis ya. Terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, seperti inilah tampak dalam dari bus TKM yang akan kita naiki. Ini tuh kalau nggak salah sasisnya tuh menggunakan Hino ya. Koreksi teman-teman kalau salah. Terus dari kursinya itu ada 35 seat dengan konfigurasi 22. Pukul 13.46 kita mulai diberangkatkan teman-teman dari terminal ini yang kota Tasikmalaya. Bus berjalan pelan saja di sini karena sambil mencari penumpang ya. Penumpang di H-5 Lebaran ini masih cukup sepi teman-teman, karena belum ke puncak musim mudik tahun ini. Oh ya, bus TKM ini itu adalah bus asal Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya teman-teman, yang beroperasi dari tahun 1990 sampai saat ini. Selain melayani penumpang, TKM juga punya divisi pariwisata teman-teman. Ini nomornya. Penumpangnya masih sepi teman-teman, baru sekitar 4 orang. Kalau sepi gini tuh biasanya kita dioper ke bus lain nih teman-teman, karena berat sekali gitu kalau penumpang sepi, soalnya kan jaraknya jauh dan solar juga mahal gitu. Dan benar saja teman-teman, kita dioper ke bus lain ya, nggak apa-apalah, tapi dioper juga kan, yang penting tidak berpengaruh ke ongkosnya gitu.
Saat ini kita berada di Jalan KH Hajat Mutakin, Mangkubumi, Tasikmalaya, teman-teman, untuk melanjutkan perjalanan ke Cikatomas. Pukul 14:25 kita siap-siap masuk pasar Cikurubuk, teman-teman, untuk mencari penumpang tambahan. Pasar Cikurubuk ini adalah pasar tradisional terbesar di Tasikmalaya ya, teman-teman, yang sudah dibangun dari tahun 1994. Pasar Cikurubuk ini dirancang sebagai pasar induk yang memiliki beberapa fungsi, teman-teman, yaitu sebagai pasar grosir dan eceran. Selain itu, pasar ini juga menjadi penunjang transportasi, teman-teman, karena dilintasi oleh angkutan kota, elap, dan juga bus dari beberapa rute tujuan wilayah selatan Jawa Barat. Cok di Bayon enggak? Ini nanya. Kita mulai ditarik ongkos nih, teman-teman. Tarifnya itu 60.000 ya untuk lebaran ini. Kalau normalnya tuh 40.000, teman-teman. Lalu lintas arah Kawalu kosong melompong ya, lancar banget, teman-teman. Sementara arah sebaliknya ramai di siang hari ini. Kita kembali mencari penumpang, teman-teman, di Pasar Padayungan Cihideng ya. Karena di sini tuh jadi salah satu titik ngetem bus ya ke arah Tasik Selatan, karena banyak penumpang dari daerah Kawalu, mungkin Mangkubumi, bahkan dari Singaparna yang biasanya naik dari sini.
seperti ini legroom atau jarak antar kursinya teman-teman cukup lumayan luas ya. Untuk tinggi saya sekitar 170 cm. Saat ini kita sudah berada di kawasan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya teman-teman. Dari pertigaan Sukaraja ini kita ambil kiri ya teman-teman, ke arah Salopa dan Cikatomas. Nah tadi itu kalau lurus tadi itu ke arah Cipatuja teman-teman, bisa juga tembus ke Garut ya, ke Pamengpeuk. Oh ya, selain naik TKM dari Tasik ke Cikatomas, kita juga bisa naik bus Dirgahayu teman-teman, jurusan Tasik Cikalong ya, karena melewati Cikatomas. Dulu juga saya pernah ya naik Dirgahayu dari Tasik ke Cikalong teman-teman. Teman-teman bisa nonton videonya dengan klik link di pojok kanan atas ya. Dagdikduk teman-teman, tanjakannya ngeri banget nih, tanjakan ekstrim ya. Jadi ini tuh jalur baru teman-teman, dulunya itu lewat bawah ya, tapi karena longsor jadi dialihkan dan membuat jalur baru, walaupun tanjakannya cukup ekstrim ya. Jadi di sini harus ekstra hati-hati nih teman-teman.
kita memasuki perkotaan Salopa teman-teman sebelum objek wisata Danau Lemona ya. Di sini sore hari ini cukup ramai teman-teman, karena memang banyak warga yang ngabuburit ya sambil belanja atau berburu takjil. Pukul 16:29 kita tiba di Lengkong Barang Cikatomas teman-teman. Nah, dari sini sampai pemberhentian terakhir bus ini tuh sekitar 15 menitan lagi. Oh ya, lewat jalur Cikatomas ini tuh bisa tembus ke Pangandaran teman-teman. Kita bisa lewat ke jalur Buni Asi yang bisa tembus ke Cijulang, atau bisa juga lewat Cikalong ya. Keduanya sama-sama tembus ke Pangandaran teman-teman. Nah, di Cikalong juga nanti ada pertigaan ya. Kalau ke kiri itu ke Pangandaran, kalau ke kanannya ke Cipatujah, tembus Garut dan juga Cianjur. Jadi dari jalur ini tuh banyak rute ya, atau banyak tempat yang bisa kita jangkau teman-teman.
Setelah melewati perjalanan kurang lebih 3 jam, akhirnya kita sampai di Masjid Agung Cikatomas teman-teman, dekat alun-alun Cikatomas. Nah, bus ini akan melanjutkan perjalanan sampai ke garasi ya. Oke teman-teman, alhamdulillah pukul 16 lebih 40 menit kayaknya saya sampai di pemberhentian tayang dari TKM pertama ya, di Tasikmalaya Cikatomas teman-teman. Ini sedang berada di depan Masjid Agung Cikatomas ya. Ini adalah rute terakhir atau titik terakhir dari bus TKM utama rute Tasik Cikatomas ya. Oke, terima kasih untuk yang telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di trip selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.